Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsi Febrina dengan NIM 2402033 dengan dosen pengampu Uci Salmiati MPD PhD. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas laporan praktikum saya yang berjudul Uji Difusi dan Osmosis pada Jaringan Tumbuhan di program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakangnya, uji difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan dilakukan untuk mengetahui bagaimana air dan zat terlarut berpindah secara pasif melewati membran sel pada tumbuhan. Proses ini penting untuk menjaga tekanan turgor dan keseimbangan air dengan merendam jaringan dalam larutan berkonsentrasi berbeda. Dapat diamati perubahan ukuran, massa atau warna sel sehingga menunjukkan sifat semi-permeable membran serta respons sel terhadap kondisi hipotonis, hipertonis, dan isotonis. Tujuan praktikum yang kali ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bertujuan untuk mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan. Nah, yang kedua, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan berbeda. Yang ketiga, memahami hubungan osmosis dengan turgor, sel, dan fisiologi tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu alat yang digunakan pada praktikum kali ini ialah spatula, botol kaca, mikroskop, pisau silet dan pisau cutter, cawan petri, kaca preparat, timbangan analitik, pinset, gelas ukur, dan gelas beaker. Nah, yang bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah wormset, tisu, daun sawit 10 cm yang sudah direndam air yang berbeda-beda, biasa, garam, dan air comberan, sirup, kentang, dan air gula. Cara kerja pada praktikum ini, prosedur kerja osmosis. Yang pertama, potong umbi kentang menjadi silinder kecil dengan ukuran yang seragam. Yang kedua, rendam potongan tersebut ke dalam larutan dengan konsentrasi berbeda, air murni, air gula, dan air garam. Nah, yang ketiga, biarkan 15-30 menit, lalu amati perubahan panjang, berat, dan tekstur jaringannya. Yang keempat, catat hasil pengamatan tersebut pada tabel. Pembahasannya, berdasarkan kedua tabel tersebut, sel daun dan jaringan kentang menunjukkan respon berbeda sesuai sifat larutan. Pada
hipotonis, air murni, sel tetap normal dan kentang menyerap air sehingga menjadi lebih padat dan beratnya meningkat. Pada larutan isotonis atau air gula, perubahan pada kentang minimal karena perpindahan air hampir seimbang. Sementara pada larutan hipertonis atau sirup atau air garam, sel daun maupun kentang mengalami penyusutan atau pelunakan karena air keluar dari sel. Hal ini menegaskan bahwa arah osmosis dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi larutan di sekitar sel. Kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi larutan di luar sel, semakin besar kecenderungan air keluar dari sel, sehingga sel atau jaringan akan menyusut. Nah, sebaliknya, dalam larutan hipotonis, air masuk ke sel